Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk on kamera terlebih dahulu ya. Dan jika ada gangguan jaringan, kalian bisa berkomentar di kolom chat. Baik, Ibu. Baik, sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelas bisa bantu saya untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih dia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nida Nurfadila Ramadhani. Hadir, Bu. Dea Khairunisa. Hadir, Bu. Marsiani Wulansari. Hadir, Bu. Afia Azah Salsabila. Hadir, Bu. Baik, Ibu rasa untuk kehadiran sudah hadir semua ya. Selanjutnya kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing, oke? Dan kondisikan pula tempat kalian untuk belajar hari ini senyaman mungkin. Semuanya baik? Baik, Bu. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, masih semangat nggak nih semuanya? Semangat, Bu. Makasih, Bu. Ibu rasa masih kurang semangat nih. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Bagaimana semuanya? Boleh. Bu. Boleh, Bu. Ikutin perkataan Ibu ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, tepuk tangan setengah aja, tidak usah sampai kena ya. Gimana? Semuanya paham? Paham, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, masih kurang ya, semuanya masih kurang fokus nih. Ibu dari ulang ya. Selamat pagi, siang. Ayo, masih ada yang kurang fokus ternyata semuanya. Selamat malam. Pagi, siang, malam. Selamat siang. Selamat siang pagi. Baik, Ibu cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Apakah masih sudah bersemangat? Sudah semangat, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Mungkin Ibu bisa minta bantu untuk share screen ya untuk kepada ketua kelas. Baik, Apakah Ibu. bisa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pergaulan yang baik untuk remaja ya, anak-anak. Slide selanjutnya. Baik, pergaulan yang baik adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Karena keberhasilan seseorang dalam bergaul sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, seorang pelajar atau remaja diharapkan
dapat mengikuti kegiatan baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya mengikuti kegiatan PMR, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, jika kalian aktif di masyarakat, mungkin kalian bisa mengikuti seperti remaja masjid, terus mungkin Karang Taruna di RT-nya masing-masing ya. Buat selanjutnya. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama ada memilih teman dalam pergaulan. Hal utama dalam memilih teman, hendaklah kita harus mengutamakan moral yang baik, bakat, kemampuan, dan memilih teman yang bersifat produktif, positif, sehingga kita tidak salah pergaulan dan tidak terpengaruh kebiasaan teman yang negatif. Karena teman pergaulan yang baik adalah teman yang mempunyai pandangan masa depan yang sesuai dengan cita-cita. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan kehendak teman. Jika kalian berteman pada seseorang, jangan kebiasaan semua kemauan kalian itu harus dituruti. Kita harus mengerti juga kemauan teman kita, gitu ya. Kemudian jangan selalu menyalahkan teman, seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling pintar, itu tidak boleh anak-anak. Kemudian jangan mudah dihasut orang lain. Jika kalian mendengar berita buruk dari orang lain, jangan cepat terpengaruh berita tersebut ya. Sebaiknya kalian cari tahu dulu apa sih, apakah benar itu kebenarannya atau gimana, kalian harus cari tahu sendiri dulu ya. Kemudian jauhi sifat iri hati. Dukunglah keberhasilan teman-teman kalian. Kalian tidak boleh jika teman yang satu mempunyai keberhasilan, misalkan oh dia dapat ranking 1, kalian jadi saya iri deh sama teman itu, gitu tidak boleh ya semuanya. Dan yang keenam, segera meminta maaflah jika kita salah. Jangan gengsi untuk meminta maaf duluan, karena berani meminta maaf duluan itu berarti kamu memiliki jiwa yang besar. Slide selanjutnya. Prinsip pergaulan yang baik bagi remaja, yang pertama menyadari adanya perkembangan diri bertambah, sehingga melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. Kemudian, relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan membangun simpati sehingga memberi makna bagi remaja dalam bergaul tetap di tingkatan yang wajar. Kemudian, mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat, khususnya lawan jenis nih. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Yang keempat, tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan muncul masalah perasaan suka. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu tidak harus menjadikan mereka saling suka, maka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar. Kemudian, apabila dalam persahabatan antar lawan jenis timbul perasaan suka, hal itu wajar-wajar saja dan seharusnya tidak mengurangi arti persahabatan. Karena ya kalian dari awal sudah mengenal satu sama lain kan. Kemudian, yang keenam, persahabatan antara lawan jenis sering berlanjut pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, menghormati kelebihan dan kekurangan, dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Slide berikutnya. Baik, selanjutnya pengaruh positif pergaulan yang baik untuk remaja. Adapun pengaruh positif dari pergaulan yang baik untuk remaja diantaranya adalah yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana Dari- anak-anak? Dari saya tidak ada sih, Bu. Baik. Yang lain apakah ada? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan. Baik. Untuk sampai sini sudah paham semua ya berarti ya. Berikutnya Ibu ada sedikit tugas untuk diskusi kelompok. Ini kelompoknya Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Yang Ibu. kelompok 1, Nida Nur Fadila Ramadhani dan Dea Khairunisa ya. Dan yang kelompok kedua, Afia Azza Salsabila dan Marsyani Wulansari. Silakan didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di PowerPoint ini. Kalau sudah, silakan dipresentasikan ya, secara perwakilan saja dari kelompoknya. Baik, Ibu. Baik, Ibu.
Baik, gimana anak-anak? Hasil diskusinya apakah sudah selesai semua? Kelompok 2 sudah, Bu. Kelompok Bagaimana? 1 ya, Bu. Oke, baik. Berarti sudah semua ya, tidak perlu ada tambahan waktu lagi untuk berdiskusinya. Enggak, Bu. Sudah Baik, cukup. mungkin dari kelompok 1 bisa dimulai ininya ya, mempresentasikan hasil jawaban diskusinya. Baik, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Saya Indah Nurfadila Ramadhani dari kelompok 1 ingin menjawab hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan pemahaman Anda mengenai pergaulan yang baik pada remaja. Pergaulan yang baik pada remaja ialah memiliki akhlak yang baik, sopan dan ramah kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua, dan melakukan hal positif lainnya. Yang kedua, jelaskan pemahaman Anda mengenai pergaulan tidak baik bagi remaja. Pergaulan yang tidak baik yaitu melakukan hal negatif seperti mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan, berkelahi, memakai obat-obatan terlarang, berjudi, dan merugikan orang lain. Yang ketiga, bagaimana peran Anda dalam menerapkan pergaulan yang baik bagi remaja di rumah. Menerapkan pergaulan yang baik di rumah dengan cara mudah berkomunikasi dengan adik atau kakak, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, patuh kepada ibu dan ayah, memberikan contoh yang baik kepada adik. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Dea Khairunisa. Baik, untuk soal nomor 4, bagaimana peran Anda dalam menerapkan pergaulan yang baik bagi remaja di sekolah? Memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler. Di dalamnya kita akan menemukan ruang lingkup pertemanan yang lebih luas lagi. Selain itu, kita juga bisa menyalurkan bakat dan minat di bidang yang disukai. Biasanya atmosfer di pertemuan luar belajar formal terasa lebih menyenangkan dan membuat peserta lebih rileks. Untuk soal nomor 5, bagaimana peran Anda dalam menerapkan pergaulan yang baik bagi remaja di masyarakat? Mengikuti kegiatan Karang Taruna, karena dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang tanggung jawab kepada lingkungan, mewujudkan persatuan dan kesatuan generasi muda, terwujudnya kesejahteraan bagi kaum muda, dan terjalinnya kerjasama antara generasi muda dengan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Untuk soal nomor 6, sebutkan tips dalam membangun pergaulan yang baik bagi remaja. Bergaul dengan niat baik, belajar memulai obrolan, jangan mudah tersinggung, tolong teman yang sedang kesusahan, jujur dan tidak egois. Cukup sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kelompok 1. Dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Kalau gitu, silahkan kalian untuk presentasi selanjutnya ya, kelompok 2, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, jelaskan pemahaman Anda mengenai pergaulan yang baik pada remaja. Jawaban saya, pergaulan yang baik ialah pergaulan yang
Pergaulan yang baik ialah pergaulan yang mengarahkan diri kita ke hal positif, serta membawa dampak-dampak yang baik untuk sekitar kita. Contohnya, tidak saling berprasangka buruk, menyadari bahwa satu sama lain saling membutuhkan, tidak suka membicarakan aib orang lain, tidak mudah iri dan dengki kepada orang lain, serta senang membantu orang lain. Lalu yang kedua, jelaskan pemahaman Anda mengenai pergaulan yang tidak baik bagi remaja. Pergaulan yang tidak baik ialah kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya, seperti mengikuti tawuran yang sedang marak di sekolah, lalu mabuk-mabukan, lalu pergaulan bebas ya Bu, seperti itu. Lalu ketiga, bagaimana peran Anda dalam menerapkan pergaulan yang baik bagi remaja di rumah? Kalau saya mengikuti Karang Taruna, mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan di sekitar lingkungan rumah, dan mengikuti kegiatan sosialisasi di sekitar lingkungan. Selanjutnya, nomor 3, 4, dan 5 dilanjutkan oleh teman saya, Afiyah. Oke, baik. Untuk mungkin nomor 4 ya. Nomor 4, bagaimana menerapkan pergaulan yang baik bagi remaja di sekolah. Menurut pendapat kami berdua yang sudah berdiskusi tadi, kita bisa bersikap ramah kepada seluruh warga sekolah, misalkan kayak guru, teman, atau staf-staf yang ada di sekolah. Terus kita jangan takut untuk bergaul. Dan yang ketiga, kita sebagai siswa harus memanfaatkan dengan baik kegiatan ekstrakurikuler di sekolah guna untuk memperluas lingkungan pertemanan. Dan yang nomor 5, bagaimana peran Anda dalam menerapkan pergaulan yang baik bagi remaja di masyarakat? Yang pertama, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati antar perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, kita harus memiliki adab sopan santun agar tidak terjadinya salah paham atau percekcokan yang ada di masyarakat. Dan untuk yang nomor 6, sebutkan tips dalam membangun pergaulan yang baik bagi remaja. Mungkin kita bisa mengikuti kegiatan seperti remaja masjid di lingkungan rumah kita. Selain kita dapat menambah wawasan ilmu agama, kita juga bisa belajar berorganisasi, kita bisa di situ melatih emosi kita dengan adanya perbedaan pendapat. Jadi kita bisa lebih bisa saling menerima toleransi gitu Bu. Jadinya bisa saling menghargai. Nah, terus selain itu kita juga bisa menambah dan memperluas relasi pertemanan kita gitu Bu. Baik, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Dari kelompok 2 sudah cukup Ibu. Terima kasih untuk kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Tidak, ada, Bu. Baik. Jadi pembelajaran pada hari ini dapat Ibu simpulkan ya, dalam menciptakan pergaulan yang sehat serta baik pada remaja itu diawali dari remaja itu sendiri. Tetapi remaja juga memerlukan dukungan dari orang-orang sekitarnya, mulai dari orang tua dan teman-teman. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang dapat membimbing remaja untuk menjadi pribadi yang sopan, berguna bagi orang tua, lingkungan, dan bangsa ya. Pergaulan yang baik dapat membedakan nih mana hal-hal yang baik dan buruk dalam bergaul dan adanya batasan-batasan tertentu dalam bergaul sehingga remaja sudah sesuai aturan. Karena remaja yang sudah bergaul dengan baik dan akan selalu mengingat tanggung jawab mereka nih, seperti tanggung jawab sebagai anak dan sebagai murid di sekolah. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya Bu. Baik, untuk
materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin berpendapat mungkin? Tidak ada? Tidak, Bu, dari saya sudah cukup. Baik, kalau begitu Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di kelas hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu.